Ya, ya lanjut yang di sana sekaligus tentang mengendalikan pikiran. Kemudian Selamat sore Bante, Namo Buddhaya. Saya Yeni dari Wihara Indraloka. Dari Wihara Punya Sampada. Ini Bante, ini kejadian menimpa saya Bante ya. Saya kerja, kayaknya saya kerja itu bukan setahun 2 tahun. Kerjaan itu juga saya kerjain lebih dari 10 tahun. Menurut saya, itu saya telah kerjakan dengan baik-baik ya. Nah, ada teman saya yang mitnah saya sampai bos saya itu percaya benar sama dia. Nah, sejak saya dipitnah, saya tuh nggak diajak ngomong sampai detik ini. Yang namanya saya kan manusia Bante, pasti punya perasaan marah, dendam, benci sama orang yang telah memitnah saya. Nah, jalan keluarnya gimana Bante? Sedangkan saya sekarang ke kantor gitu kayaknya perasaan gimana ya? Kayaknya ngelihat dia aja saya tuh udah males deh, buang muka lah gitu. Makasih Bante. ya baik Bu Yeni, terima kasih. Ya. Sekaligus 3 pertanyaan nih Bante ya. Ya, oke. Ya baik, Namo Buddhaya. Nama saya Hongji dari Wihara Dharma Ratna, yang mungkin Bante juga belum tahu. Di Jurumudi Bante. Mau ngundang maksudnya? Oh, ya. Ya silakan Hongji. Biar jadi brand image saja, biar diundang kan nanti Bante bisa. Oh, baik, langsung saja salut kepada Samagipala Mailinglis. Ini acara begitu berkualitas ya, ketimbang kita ikutin tentang talkshow sio lah ciong lah, pusing masa lalu lah apa. Ini sungguh sangat berkualitas. Boleh saya ajak tepuk tangan semua untuk Samagipala Mailinglis ya. Pertanyaan saya Bante, kebanyakan kita di wihara umat Buddha nih rasanya belum lengkap kalau belum dapat blessing dari Bante. Padahal dari ceramahnya saja banyak yang kita bisa tercerah gitu. Tapi kalau belum ada blessing nih rasanya belum lengkap. Bagaimana ini Bante? Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Ya, pertanyaan yang pertama tadi bahwa melaksanakan sila lebih mudah daripada mengendalikan pikiran. Betul sekali Pak. Jadi orang bisa pada saat berkumpul begini, saya yakin Anda melaksanakan sila semua. Ya, teman Anda sebelahnya menjengkelkan, toh tidak Anda cekik. Nanti selesai acara mau cekik-cekian urusan lain, ya. Kemudian ada handphone yang baru di tetangga Anda, toh juga tidak Anda ambil, ya, tidak membunuh, mencuri dan macam-macam lah. Ya, jadi walaupun bunyi juga nggak akan diambil, paling untuk door prize saja. Nah, ini pada saat kita berkumpul, pikiran kita bisa macam-macam, tetapi ucapan, perbuatan selalu baik. Memang mengendalikan pikiran sulit. Oleh karena itu, manusia memang terdiri dari badan, ya, badan, ucapan dan pikiran. Badan dan ucapan ini dilatih dengan sila. Kemudian pikiran yang ruwet ini nanti dikendalikan dengan konsentrasi atau sadar setiap saat. Karena itu kembali kepada penjelasannya Pak Yani di awal cerita tadi, di awal perjumpaan kita, bahwa kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi ini selalu dikembangkan bersamaan. Tidak bisa dilepas satu demi satu. Ya, jadi memang pikiran setahap demi setahap. Kalau Anda berpikir jelek, tapi sudah tidak ngomong jelek dan tidak berbuat jelek, itu sudah lumayan. Banyak orang berpikir jelek, langsung ngomong jelek. Berpikir jelek, langsung bertindak jelek. Tapi sekarang berpikir jelek, tidak ngomong, tidak bertindak, sudah ada kemajuan. Nanti di lain kesempatan kita isi pikiran dengan cinta kasih misalnya, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Maka ketika pikiran jelek muncul, seperti tadi pertanyaan di sana, misalnya orang yang menggunakan nama untuk menipu tadi, pikiran jelek muncul, wah si A kok menipu saya. Semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Lama-lama pikiran kita pun menjadi lebih baik. Tentu itu bertahap. Seseorang mencapai kemampuan batin tertentu, butuh waktu. Bukan dari lahir. Tapi dia berlatih sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya dia mencapai kesempurnaan, hilang ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin.
Ya, yang dikenal dengan nama mencapai kesucian itu bisa dalam kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Tapi yang jelas butuh dilatih, butuh diperjuangkan. Kemudian kepada ibu, kalau ibu difitnah, sesungguhnya itu adalah hal yang wajar sekali. Kadang-kadang Anda harus mencoba melihat kenapa kita memakai patung Sang Buddha. Memakai patung Sang Buddha adalah menjadikan contoh Sang Buddha di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah Sang Buddha yang sudah sempurna itu nggak pernah difitnah? Bukan dipitnah, tapi difitnah. Ya, nah, Sang Buddha apa enggak pernah difitnah? Pernah. Sang Buddha difitnah dengan cinta. Difitnah untuk dikatanya menghamili cinta dan lain sebagainya. Ternyata tidak terbukti seperti itu. Nah, fitnah itu bagaimana mengatasinya? Buktikan bahwa kita tidak sejelek itu. Sang Buddha ketika bertemu dengan Cinca dan Cinca mengaku dihamili Sang Buddha di depan umum. Apa yang disampaikan Sang Buddha? Sang Buddha hanya menjawab, yang tahu kebenarannya hanya engkau dan aku. Orang hamil kan yang tahu kan cuma dua pihak. Karena tidak pernah ada pengumuman toh. Nah, akhirnya tikus itu menarik tali ikat pinggangnya dan ternyata yang mengaku hamil itu kayu yang diikat di sana. Artinya apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Fitnah tidak harus langsung kita hajar dengan kekerasan, tidak. Tunggu waktu. Buktikan dengan perilaku kita bahwa kita tidak sejelek itu. Nanti akhirnya akan terbuka kenyataan itu. Nah, bagaimana sekarang kita supaya tidak membenci dia, walaupun bibir nggak ngomong, perilaku kita tidak melakukan tindakan apa-apa. Nah, seperti yang disarankan tadi Bapak tadi, yaitu mengembangkan cinta kasih. Begitu ingat kejengkelannya dia, semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Kok bos sekarang nggak pernah ngomong? Kebetulan. Kalau bos banyak ngomong, banyak perintah ke kita. Enggak banyak ngomong, kurang perintahnya, santai-santai. Semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Coba lihat dengan sudut pandang yang lain. Hidup ini membahagiakan. Tapi kalau kita melihat dari sudut yang menderita dengan menggunakan kacamata hitam, dunia ini gelap semua. Tapi kalau kita menggunakan kacamata yang netral, dunia ini terang, bahagia semua. Jadi lihat selalu dari sudut terang. Anda tentu barusan membaca yang di website Samagik Pala. Bagaimana sesungguhnya hoki itu bisa dibangkitkan. Sampai ada sekolah hoki. Ya, oleh Richard Wiseman, seorang sarjana yang cukup hebat, dia menyelidiki kenapa orang itu di hoki. Karena cara berpikirnya yang positif. Dia ditunjukkan dengan misalnya, kalau sekarang kamu ada di dalam satu bank. Siapa yang sudah baca ini berita ini? Di Samagik Pala. Websitenya. Nggak pernah ada yang baca. Kasihan website sebegitu hebatnya nggak dibaca. Ya. Di situ disebutkan begini. Kalau seandainya kamu, ini kan ada satu kelompok orang. Dimasukkan ke dalam sebuah bank. Dan ternyata ada perampokan. Apa yang kamu pikirkan? Si kelompok sial mengatakan, aduh sial banget. Aku mau ke bank, dirampok, habis dong duitku. Itu kelompok sial, berpikir negatif. Bagaimana kelompok positif? Dia mengatakan, untung ada perampokan. Loh, kenapa? Aku akan nulis berita. Dan aku kirimkan ke koran-koran, aku dapat duit. Nah, lain cara berpikirnya. Sehingga Richard Wiseman ini membuat sekolah bagaimana meningkatkan rezeki. Apa itu caranya? Tiap hari tulis apa yang positif buat kamu. Nah, jadi misalnya, hari ini aku ketemu si A. Happy. Kemudian kayak Bapak yang terakhir tadi mengatakan, wah pertemuan hari ini menyenangkan, bermanfaat. Itu berpikir positif. Kemudian tulis. Nanti lama-lama kalau kita sering menuliskan yang positif itu akan datang sendiri. Jenis mencari jenis. Tapi kalau kita nulis yang negatif terus, yang datang juga akan negatif terus. Sampai ada sekolahnya itu kalau mau sekolah sama Richard Wiseman itu. Ya. Nah, itu jadi sebetulnya suka dan duka benar-benar karena pikiran kita sendiri. Dan itu sudah dijalani dan sudah dimengerti. Kalau Anda merasa tidak nyaman di kantor Anda merasa tidak nyaman berteman dengan orang itu. Sesungguhnya itu adalah karena pikiran Anda harapannya terlalu besar dengan orang itu. Tapi kalau sekarang Anda tidak nyaman dan Anda ya sudahlah diam.
Tapi langsung ngomong semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Lama-kelamaan batin Anda akan bisa menerima kenyataan. Sudahlah, memang aku harus kumpul dengan orang begitu. Orang yang begitulah yang membuat aku meningkat kualitas batinku. Aku menjadi orang yang lebih sabar, orang yang lebih pengertian. Kalau nggak ada orang-orang seperti itu, wah aku menderita, nggak bisa tahu aku sampai di mana tingkat kesabaranku. Ya. Itu. Jadi Sang Buddha saja dikritik. Kalau Anda sekarang dapat musuh, dapat apa? Lihat Sang Buddha. Baca Jaya Manggala Gata itu. Anda akan tahu. Ternyata Sang Buddha juga punya musuh. Dewa Data. Anda kalau baru dimusuhi setahun 2 tahun. Itu kecil. Dewa Data itu musuh sejak Sang Pangeran Siddhartha masih kecil. Sampai akhirnya Dewa Data mau mati. Baru musuhannya selesai. Iya kan? Jadi Anda kalau sekarang dapat musuh setahun 2 tahun itu, wah masih ringan lah. Nah kemudian pertanyaan yang terakhir adalah Bapak Jurumudi.